hiking ya namanya, apa tuh kalau naik bukit. Naik bukit itu apa namanya? Ya, pokoknya itulah. Soalnya kemarin seminggu yang lalu dia minta dikirimin sepatu buat biar dia kalau naik bukit itu nggak kepleset gitu. Nah jadi dia tuh satu kamar nih gue ceritain ya, karena kan kalian penasaran Laura di mana, Laura di mana. Laura ada di satu tempat di daerah pegunungan yang sejuk sekali, trekking, ya trekking lah pokoknya itu. Trekking apa hiking sih? Ya pokoknya hiking ya udah hiking. Jadi dia tuh sekamar 3 orang, perempuan semua pastinya. Nah terus kalau yang di ujung sana itu khusus untuk laki-laki. Jadi yang masuk ke sini tuh kalangan-kalangan anak-anak orang kaya. Nah terus dia sekamar bertiga. Salah satu dari temannya itu juga pernah sekolah di UK ternyata. Yang satu ada anak salah satu yang punya salah satu anak orang kaya punya perusahaan lah bapaknya di Jakarta ini. Tapi bermasalah juga. Jadi Laura tuh setiap malam punya temen ngobrol, dia bisa bercerita gitu kan, ditanya masalahnya Laura apa, sampai akhirnya dia bisa berdamai dengan dirinya, dia bisa jujur sama dirinya, dan dia sudah mengakui apa yang sudah terjadi selama 1 tahun belakangan ini tanpa ada paksaan. Kalau kalian tidak percaya, nanti minggu depan Laura akan press conference secara terbuka. Kalian bisa dengarkan sendiri. Kalau ada yang bilang, Kak nggak takut nanti plot twist tiba-tiba dia malah ngejelek-jelekin lagi? Insya Allah tidak. Ya, insya Allah tidak. Kayak gitu minggu depan. Dan minggu depan yang boleh wartawan datang hanyalah wartawan-wartawan yang punya hati dan otak. Kenapa gue bisa bilang gitu? Gue tidak akan membiarkan wartawan-wartawan yang datang waktu acara Laura kesurupan kabur dari rumah aman dan dibawa sama Rasman ke hotel, habis itu ke Polres, itu tidak akan boleh meliput sama sekali. Jadi hanya wartawan-wartawan yang memang paham bahwa anak di bawah umur tidak boleh diwawancara, apalagi mukanya tidak di blur. Jadi wartawannya akan saya sortir. Ya, wartawan yang selalu ingin mencari berita tapi tidak menggunakan isi kepalanya tidak akan saya undang atau tidak akan saya beri masuk. Nih, siapa tahu kan ada wartawan juga nih yang nonton. Rugi tahu kalau misalkan tidak bersahabat dengan Nikita Mirzani wartawan. Karena kalian tuh selalu mencari berita tentang gue atau menunggu berita tentang gue. Nah kalau kayak berita-berita besar gini kan, tiba-tiba Laura mau press conference, kalian gak bisa dapetin berita, kan sayang. Gitu guys. Emang bener ya ternyata. Mau gak mau, sadar gak sadar, lingkungan, pertemanan, tempat tinggal itu benar-benar mempengaruhi isi otak dan kepribadian kita guys. Itu sangat amat gue rasakan, pertama ke diri gue sendiri, kedua adalah ke Laura. Ketika Laura ditaruh di yayasan ini, gila, perubahannya drastis guys, drastis. Yang kalian lihat foto Laura bersama laki-laki itu foto terbaru guys. Memang sekarang dia sudah tidak berhijab. Ya, Laura sekarang sudah tidak berhijab. Tuh gue kasih tahu, itu foto baru. Ya. Itu foto baru, itu bukan editan. Kenapa gue hapus lagi? Ya karena nanti akan jadi pemberitaan yang digoreng-goreng. Jadi yang penting kalian sudah lihat dan sudah di capture juga sama banyak orang kan. Itu adalah foto dan muka Laura terbaru. Ya, itu tidak ada edit mengedit. Itu foto di yayasan waktu saya sedang menjenguk. Dan dia sendiri yang menginginkan foto itu.
Jadi kalau ada yang bilang itu foto lama, karena kan Laura sekarang pakai hijab. Sekarang Laura sudah tidak berhijab. Paham ke? Tahu bahwa dia sudah bukan lagi anak kecil, jadi sekarang dia sudah merawat badannya. Badannya sudah nggak gede lagi, badannya slim, rambutnya hitam terurai panjang, kulitnya putih bersih, mukanya sudah tidak breakout, mukanya sudah bersih, sudah sehat. Kemarin juga Laura sudah ganti bracket giginya di dokter gigi Devia. Jadi sekarang dia sangat amat terawat karena dia sudah berada di tangan yang benar. Di tangan yang benar siapa? Di tangan saya yang melahirkan dia. Karena tidak ada satu orang ibu pun kecuali ibu durhaka yang akan membiarkan anaknya ya menjadi anak yang buruk rupa, buruk segala-galanya. Tidak ada. Jadi nanti ketika Laura sudah mulai kelihatan di sosial media dan saat dia press conference tanpa menggunakan hijab, tolong jangan lagi diomong-omongin, wah kok nggak berhijab sih, biarin ya, biarin, itu urusan saya. Karena mungkin dia memakai hijab dulu juga bukan nggak ngerti ya kenapa Laura dulu memakai hijab. Ya mungkin karena dari hatinya atau mungkin karena satu dan lain hal. Saya tidak mau menanyakan itu. Dan saya juga nggak mau ngurusin itu. Yang penting dia sehat, dia sudah sadar, dia sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dia juga sudah meminta maaf atas apapun yang sudah dilakukan. Buat saya itu sudah cukup dan dia sudah mau mengakui kesalahannya. Buat saya itu sudah cukup. Nanti dia juga akan, nggak tahu dia. Pokoknya intinya waktu kemarin dia ketemu sama saya, dia cuma mau bilang sama kalian semua penikmat sosial media bahwa dia telah berkata, nggak apa-apa kok, durhaka aja sama ibumu. Kita kan nggak pernah memilih dilahirkan dari rahim siapa. Nanti kalian sendirilah dengar. Dan yang minta press conference itu juga bukan saya, tapi Laura. Sebelum berangkat lagi sekolah, dia pengen semuanya baik-baik saja. Dia pengen mengejar mimpinya. Harusnya Laura ini sudah kuliah loh. Bentar lagi. Dan yakin dia pasti bisa keterima di kampus-kampus terkemuka, terbagus di London atau di negara-negara manapun yang dia mau. Nah, kalau ada yang bilang, kenapa kok dikirim lagi ke luar negeri? Karena hanya di luar negeri yang bisa menerima anak-anak yang bisa lompat sekolahnya. Asal bisa ikut tes dan tesnya itu lulus. Makanya nanti kan udah dapet nih sekolahnya. Itu tergantung Laura. Kalau dia bisa melakukan tes itu dengan baik dan dia diterima, dia lanjut sekolah ke luar negeri. Kapankah Laura bakal berbicara minggu depan? Minggu depan dia bakal bicara semuanya karena minggu depan sudah selesai kasusnya. Kalian artikan aja sendiri minggu depan kasusnya tuh selesai berarti gimana.
Nanti kalau ada lagi yang bilang gini, kak kok nggak kapok kak ngeberangkatin anaknya ke luar negeri? Ya enggak lah, kan udah dikasih wejangan. Ini terakhir ya nak, Ami kasih kamu kepercayaan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya yang kamu mau. Sampai kamu tidak bisa menjaga lagi apa yang sudah dikasih kepercayaan, ya sudah, kamu atur hidupmu sendiri. Kalau dia masih mau sekolah ke luar negeri dan dia meminta untuk disekolahkan lagi ke luar negeri, berarti memang itu anak masih mau belajar. Jadi sebagai orang tua kita juga tidak bisa yang namanya, walaupun ada rasa ketakutan dalam diri gua, ya namanya manusia ya, gua ini kan bukan jin atau robot ya, pasti ada ketakutan gitu, kayak aduh nanti gimana ya kalau dia ketemu keluarga marsupilami lagi gitu kan. Tapi tidak, kita harus membuang rasa ketakutan itu. Dan Laura kan sudah belajar dari kesalahan bahwa dia tidak boleh mengenal orang begitu cepat.